Baik, di sini saya akan menjelaskan jalannya program saya untuk soal nomor 3, yaitu regular queue menggunakan array dinamis. Sama dengan soal UAS 2, namun untuk regular queue. Maka dari itu kita di sini menggunakan queue yang memiliki prinsip, yaitu data yang dimasukkan duluan akan dikeluarkan terlebih dahulu. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan jalannya program saya, yaitu langkah pertama yaitu kita membuat kelas baris 4 sampai dengan baris 4 sampai dengan baris 55 merupakan kelas Q, dan kelas Q terdapat dua bagian, yaitu private yang tidak bisa diakses sembarangan, dan yang kedua adalah public yang dapat diakses oleh semuanya. Untuk private terdapat variabel berupa data integer yang bernama awal dan pointer simpan. Dan setelah itu terdapat public yang memiliki variabel bantu bertipe data integer. Dan di sini di public terdapat function-function yang mengatur jalannya program. Yang pertama yaitu function Q yang memiliki nilai dari variabel total yang bertipe integer, dan pada function ini terdapat proses yaitu awal 0 memasukkan nilai pada variabel awal, dan setelah itu total memasukkan nilai pada variabel total ke dalam variabel bantu, dan setelah itu memasukkan nilai memasukkan array dinamis yang memiliki nilai dari variabel bantu ke dalam variabel simpan. Dan di sini merupakan konstruktor sesuai dengan nomor 2, yaitu memanfaatkan konstruktor yang mempunyai parameter sebagai function otomatis yang membangun array dinamis. Seperti ini jalannya. Dan yang kedua yaitu memanfaatkan destruktor sebagai function untuk membebaskan array. Di sini terdapat destruktor sebagai function yang membebaskan array, yang cara kerjanya yaitu menghapus array pada variabel simpan. Dan setelah itu yang ini merupakan function bertipe bool bernama penuh, dan cara kerjanya yaitu mengembalikan nilai yang telah dibandingkan variabel awal dengan bantu. Dan setelah itu terdapat function bool yang bernama kosong, dengan cara kerjanya yaitu mengembalikan nilai variabel yang telah dibandingkan, itu variabel awal dengan nilai 0. Dan setelah itu terdapat variabel void bertipe void yang memiliki nama masuk dan memiliki nilai dari variabel integer yang bernama data masuk. Di sini tidak ada pengembalian nilai, sehingga nilai akan tetap. Dan cara kerjanya yaitu memasukkan nilai pada variabel data ke dalam array yang bernama simpan dan memiliki indeks dari nilai awal. Dan setelah data dimasukkan ke dalam array tersebut, variabel awal akan diupdate sebanyak +1. Dan setelah itu terdapat function bertipe data integer bernama keluar. Bedanya di sini karena di sini kita menggunakan regular queue, yaitu
prinsipnya data yang masuk akan dikeluarkan duluan, sehingga perbedaannya terdapat di sini. Cara kerjanya yaitu kita menyimpan data terlebih dahulu, data nilai array dengan indeks 0 ke dalam variabel bertipe data integer bernama temp data. Dan di sini akan diseleksi terdapat inisialisasi i sama dengan 1, dan di sini dicek apakah i kurang dari awal. Jika i kurang dari awal, maka akan melakukan proses array simpan yang memiliki nilai indeks i akan dimasukkan ke dalam array simpan i minus 1. Dan setelah disimpan ke dalam variabel simpan i min 1, maka variabel awal nilainya akan di-update menjadi minus 1. Dan setelah itu mengembalikan nilai pada temp data. Dan di sini void terdapat fungsi void cetak yang memiliki di sini tidak mengembalikan nilai karena function yang bertipe void. Dan di sini cara kerjanya yaitu di sini ada di sini diseleksi dengan for. Pertama i diinisialisasikan dengan 0, dan di sini dicek jika i kurang dari awal, maka akan mencetak nilai dari simpan i. Dan setelah itu i akan diupdate menjadi +1 dan dicek kembali apakah i masih kurang dari awal. Jika masih, akan melakukan aktivitas ini lagi sampai nilai i ini sudah tidak memenuhi kriteria i kurang dari awal. Dan setelah itu ini adalah program utama. Di sini program utama akan memanggil function-function yang di atas, dan program utama ini berisi menu untuk memasukkan data, mengeluarkan data, dan keluar. Dan pertama-tama akan membuat variabel yang bertipe data integer bernama jumlah Q data user. Di sini akan dikeluarkan kalimat jumlah Q, dan user akan diminta untuk memasukkan jumlah yang mereka inginkan. Dan setelah itu di sini akan memanggil function ini, dan nilai jumlah Q akan disimpan pada function ini. Dan setelah itu di sini ada penyeleksian, yaitu akan melakukan cout ini sampai ini, dan akan mengeluarkan kalimat ini juga. Dan setelah itu user diminta untuk memasukkan pilihannya, dan pada baris ini akan dilakukan penyeleksian. Jika yang dimasukkan user merupakan angka 1, maka akan terjadi penyeleksian di case 1. Di case 1 ini akan mengeluarkan kalimat masukkan bilangan ke dalam Q, dan setelah itu user diminta untuk memasukkan datanya yang akan disimpan pada variabel data. Dan setelah itu di sini akan diseleksi jika function penyimpanan penuh itu tidak di sini akan diseleksi jika penyimpanan tidak penuh, maka akan memanggil function penyimpanan masuk
dan data akan dimasukkan pada function masuk, dan setelah itu akan mengeluarkan kalimat data berhasil dimasukkan, dan data berhasil dimasukkan dan mengeluarkan datanya tadi, dan jika salah maka akan mengeluarkan kalimat maaf data penuh karena user memasukkan nilai yang melebihi jumlah kapasitas queue tersebut. Jika mereka melebihi, maka akan melakukan aktivitas ini. Dan di sini akan mengeluarkan kalimat data sekarang seperti apa. Data sekarang sehingga akan dipanggil function penyimpanan cetak ini. Nilai akan ditampilkan pada sini, dan di setiap case saya akan menampilkan kondisi data sekarang, nilainya apa saja akan saya tampilkan di setiap case-nya. Dan di sini ada break digunakan untuk mencegah looping di sini, sehingga tidak hanya terjadi looping di sini. Dan jika user memilih pada pilihan kedua, maka akan mengeluarkan data, dan di sini akan diseleksi jika penyimpanan tidak kosong, maka akan melakukan aktivitas yaitu nilai pada function penyimpanan keluar akan dimasukkan pada variable 10, sehingga data berhasil dikeluarkan dan akan menampilkan nilai temp yang sekarang. Dan jika salah, maaf data kosong karena di dalamnya sudah tidak ada data, dan setelah itu akan menampilkan kalimat data sekarang dan nilai data sekarang, nilai yang terdapat pada function cetak. Dan ada break digunakan untuk mencegah looping pada case 2. Dan setelah itu jika user memilih 3, maka terjadi proses pada case 3 ini, yaitu keluar dari sistem, sehingga akan mengembalikan nilai sebagai 0. Dan ada break untuk mencegah break pada case. Dan setelah itu, jika user memilih di luar pilihan 1, 2, 3, maka akan terjadi tampilan nomor tidak tersedia. Dan setelah itu ada break agar tidak terjadi looping di sini. Dan setelah itu, jika user tidak memilih angka yang tidak sama dengan 0, maka tetap akan melakukan aktivitas ini sampai dengan ini. Akan masuk pada aktivitas itu. Setelah itu, pada tahap ini adalah return 0, yaitu mengembalikan nilai menjadi 0. Dan di sini saya akan mencobakan jika ingin kapasitas jumlah queue-nya adalah 3, dan jika user ingin memasukkan data, di sini user diminta untuk memasukkan datanya. Jika ingin memasukkan data lagi, data sekarang sudah disimpan yang kelima. Dan jika ingin memasukkan data lagi, data berhasil disimpan, data 9 berhasil disimpan. Dan setelah itu, jika ingin memasukkan data lagi,
Maaf, data penuh karena user hanya memasukkan jumlah queue yaitu 3. Dan jika ingin mengeluarkan data, maka data yang akan dikeluarkan adalah data yang paling depan, yaitu 4, sehingga data sekarang adalah 5 dan 9. Dan jika ingin mengeluarkan data lagi, maka yang keluar adalah 5. Dan jika mengeluarkan data lagi, maka yang keluar adalah 9, sehingga sekarang tidak ada data. Dan jika ingin mengeluarkan data lagi, maka maaf, data kosong karena sudah tidak ada data di dalam queue tersebut. Dan jika ingin keluar dari sistem, maka program akan berhenti seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun penjelasan dan program saya yang belum sempurna ini. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.